Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Kusmardani dengan NIM akhiran 005. Di sini saya akan mengulas film Budi Pekerti. Film Budi Pekerti ini disutradarai oleh Wargas Batuneja yang diangkat dari kisah nyata Bu Wiwit, seorang guru bimbingan konseling di SMP-nya dulu. Nah, film ini itu diperankan oleh Sein Febrianti sebagai Bu Prani, tokoh utama dalam film ini. Terus ada Dwi Sasono, ini. Nah, itu sebagai suami Bu Prani. Di situ namanya Pak Didit. Terus ada Prilly Latukonsina ini sebagai anak Bu Prani yang bernama Tita, dan Mas Angga ini namanya di sini Muklas. Nah, film Budi Pekerti ini rilis pada tahun 2023. Sebelumnya itu film ini sebelum di bioskop, film ini itu tayang di Taranto International Film Festival. Terus film ini tuh bersinopsis dari film Budi Pekerti ini tuh menceritakan seorang kisah Bu Prani tadi menjadi seorang guru bimbingan konseling yang dihormati. Namun kehidupannya itu berubah drastis ketika sebuah video dirinya yang marah-marah di pasar, guys. Di pasar, nanti saya tunjukkan videonya. Itu di tempat umum itu tersebar di media sosial tanpa konteks yang jelas. Video tersebut menjadi viral dan menyebabkan reputasinya hancur, termasuk berdampak juga, guys, pada keluarganya. Film Budi Pekerti ini menyoroti pentingnya literasi media di era digital, yaitu kemampuan kita dalam memahami, memilah, dan menyikapi informasi yang kita temui di media sosial dengan kritis dan bijak. Terus tadi kan udah kayak tak jelasin sinopsisnya tadi sedikit ya. Terus dalam film ini tuh Bu Prani menjadi korban dari sebuah video yang tersebar luas tanpa konteks yang jelas. Akibatnya ia itu dihujat, dihakimi, bahkan kehilangan pekerjaannya. Yang selama ini Bu Prani telah mendedikasikan hidupnya selama 12 tahun di SMP tersebut hanya karena video yang tersebar luas itu. Padahal masyarakat tuh hanya melihat satu sisi cerita, bukan fullnya kayak gitu loh, guys. Lewat kasus Bu Prani, kita bisa merenungkan betapa sering kita ikut menyebarkan atau percaya pada informasi yang belum tentu benar hanya karena banyak orang yang membicarakannya atau viral di media sosial. Salah satu scan di mana Bu Prani menjadi viral itu ketika beliau berkata "Suwi". Namun mereka orang-orang tuh salah paham, guys, dengan itu. Nih, tak tunjukin videonya ya, guys. Mana kelar tuh? Jaga mulutnya ya, Mas. Lu yang mulai. Aneh. Pun pinten, Bu. Di Kamyoso nggih. Boten, Bu. Boten. Silakan ya, Bu. Kalau saya mah turis, mesti ngalah. Ayo, Bu, pinten, Bu. Ayo. Tadi yang udah tak tayangin videonya tuh menggambarkan betapa cepatnya orang di media sosial tuh menilai dan menghakimi tanpa peduli latar belakang atau fakta yang sebenarnya terjadi. Terus padahal kan pada saat itu tuh Bu Prani tuh tidak bicara kotor, tidak misu, guys, tidak bilang asu, tapi asui. Namun hanya karena secuil potongan video, orang-orang dapat menghujat dengan seenaknya tanpa mencari tahu fakta yang sebenarnya. Film ini menunjukkan bahwa media sosial bisa jadi sangat berbahaya kalau digunakan tanpa tanggung jawab dengan baik. Terus kita tuh harus berpikir dengan kritis, guys. Tidak harus kalau melihat video secuil gitu langsung menghujat orang seenaknya, itu tidak boleh. Jangan ya, guys. Dalam film itu menyebabkan pembunuhan karakter secara massal atau cancel culture tadi ya, guys. Hal itu terjadi tuh karena orang-orang mudah terprovokasi oleh informasi yang viral tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Dari film tersebut, film Budi Pekerti ini tuh film Budi Pekerti bukan hanya drama keluarga biasa.
Film ini tuh menyentil keras cara kita bersikap di dunia maya lewat kisah Bu Prani, seorang guru BK yang dikenal tegas dan penuh tanggung jawab. Penonton tuh kayak saya tadi tuh ya, kayak kemarin ya, diajak melihat bagaimana media sosial bisa mengubah hidup seseorang dalam semalam hanya karena sebuah video yang viral yang keluar dari konteks. Film ini juga tuh menyoroti bahwa bagaimana publik bisa menjadi hakim tanpa ruang klarifikasi. Hal ini tuh tergambar pada dialog karakter Muklas, anaknya Bu Prani. Tak tunjukin videonya ya. Salah nuduh wong. Permintaan maaf mergo kayak hukuman sing salah. Lagi mama nyuwun tulung. Ibu itu salah apa? Aja sampai kebingungan. Ibu kudu minta maaf Wanita apa? nggak tahu. Aku ki ngerti mama ra salah. Tapi saiki salah apa bener ki ming perkara sapa sing luwih akeh ngomong. Tuh, guys. Ning kene Dalam scan itu Muklas berkata salah atau benar itu cuma perkara siapa yang paling banyak ngomong. Kalimat itu tuh mencerminkan betapa opini publik bisa dibentuk oleh siapa yang paling lantang, bukan siapa yang paling benar. Viralitas bisa lebih berkuasa dari fakta. Yang paling berisik, yang paling cepat menyebar dialah yang dianggap benar. Kebenaran sejati tenggelam dalam kebisingan ya guys. Dari film Budi Pekerti ini tuh kita diajak untuk lebih kritis, lebih bijak dalam melihat sesuatu yang ada di media sosial. Kita tidak boleh sembarangan untuk berinteraksi pada media sosial. Kita harus tahu bahwa saat kita berkomentar negatif itu ada seseorang yang memiliki latar belakang yang belum tentu kita ketahui. Ada orang yang mungkin dapat menderita sebab kita salah berkomentar atau salah memviralkan sesuatu. Menurut saya film Budi Pekerti adalah film yang sangat relevan untuk ditonton generasi muda atau generasi milenial, generasi Gen Z untuk zaman sekarang ini. Film ini tuh bukan cuma menyentuh secara emosional, tetapi juga menjadi pengingat keras bahwa literasi media itu bukan lagi sekedar kemampuan membaca atau memakai teknologi, tapi juga soal empati, etika, dan kebijaksanaan dalam menyikapi informasi di tengah derasnya arus informasi digital. Kita harus hidup dalam masyarakat yang cepat sekali bereaksi bahkan tanpa sempat berpikir. Apa yang viral langsung dipercaya, apa yang ramai dibicarakan langsung dijadikan kebenaran. Film ini memperlihatkan betapa bahayanya kondisi saat ini. Yang dimana tuh viral langsung percaya gitu guys, tanpa kita ketahui apa sih yang sebenarnya terjadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys.